Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah. Dan kita juga bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan warta jemaat ya yang ada di layar. Yang pertama, ibadah komisi wanita akan diadakan pada Sabtu ini yang akan diadakan jam 5 sore. Ya, untuk konfirmasi penjemputan, Bapak Ibu sekalian atau Ibu-Ibu sekalian bisa mengkonfirmasi kepada Pak Yud. Ya, sekali lagi diinfokan, kebaktian komisi wanita akan diadakan pada Sabtu ini yang akan diadakan jam 5 sore. Dan yang kedua, untuk hari Kamis tanggal 9 Mei kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi yang akan diadakan di gereja kita GKI Agape Pos Belawati Mas. Ya, sekali lagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja kita di GKI Agape Pos Dimas yang akan diadakan jam 9 pagi. Itu saja warta jemaat pada hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sesaat di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, segala sujud dalam Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan nats pembuka yang pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-11. Amsal 22 ayat 11 yang berbunyi demikian. Jikalau mereka berkata, marilah, ikutlah kami, biarlah kita menghadam darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Jemaat sekalian, setelah lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 172, Hanya Darahnya Yesus. Jangan nanti yang datang di doa. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan mengenai kita. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap kehidupan kami tak pernah hentinya kami berbuat dosa ya Bapa.
Mungkin tanpa kami sadari dosa itu telah melukai hati sesama kami. Tutur kata kami, perbuatan kami yang telah mendukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mengampuni kami ya Bapa akan segala dosa pengeran kami. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Seharusnya kami yang layak dibinasakan. Kami lah yang paling layak untuk terpisah dengan Engkau. Kami lah yang paling layak untuk dihukum ya Bapa atas murka Engkau yang menyala-nyala. Tapi kami bersyukur bahwa anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, telah mati bagi kami, menggantikan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau menjadi milik kami ya Bapa. Terima kasih karena karya keselamatan yang Kau berikan secara cuma-cuma di dalam Kristus yang telah mati bagi kami dan telah bangkit dan naik ke surga untuk kami ya Bapa. Ajar kami untuk dapat menghidupi keselamatan yang telah Kau berikan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Jemaat yang untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16 kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat memberikan salam damai satu pada yang lain. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 144, Firman Hidup. Dan setelah ini vokal Profimas akan membawakan persembahan pujian untuk Tuhan dan untuk kita semua. Firman Balik Semesta, ajaib firman. Semesta, ajaib firman-Mu.
Kita akan melakukan persembahan pujian dari vokal grup Dimas. Saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, mensyukuri, memuji Tuhan, dan juga kita
kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang Tuhan izinkan untuk kita ada dan kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan masih terus memelihara hidup kami. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Khususnya pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir di ruangan ini. Setiap kami yang sudah datang memuji dan menyembah Tuhan, kami juga siap untuk hati kami, hidup kami diisi, dibaharui dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati waktu pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan, kami semua diberkati dan diberi kekuatan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kita membaca dari Yakobus yang menjadi nas untuk kita sama-sama renungkan pagi hari ini. Dari Yakobus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yakobus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca bergantian. Yakobus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Sampai dengan ayat yang ke-24 kita akan baca sama-sama. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan dan perbuatan itu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang menyebut Abraham itu adalah sahabat Allah, seperti judul khotbah pada pagi hari ini, Abraham sahabat Allah. Yang pertama yaitu di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita membaca sama-sama. Yakobus mengutip bagian ini dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8. Ketika dia menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Di dalam terjemahan lain, kata kukasih ini sebagai sahabatku. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam kata Ibrani yang dipakai untuk yang diterjemahkan sebagai sahabat itu
berbunyi ohev ya, atau kekasih, atau bisa juga diterjemahkan sebagai orang yang dicintai, atau juga diterjemahkan sebagai sahabat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Yakobus ini juga ketika Yakobus menyebut Abraham sebagai sahabat Allah, di dalam bahasa Yunani sesuai dengan Alkitab kita ditulis bahasa aslinya, di situ kata yang dipakai adalah philos, artinya sahabat, ya, dekat sekali atau punya bunyi yang sama dengan phileo yang artinya mengasihi. Kita mungkin pernah dengar Bapak Ibu ada 4 jenis kasih ya. Ada kasih agape, ada kasih storge, satu phileo. Storge itu keluarga, phileo itu persahabatan. Satu lagi kasih eros. Nah, jadi kata ini baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kata yang dipakai sebagai sahabat juga rupanya bisa diterjemahkan dengan sebagai orang yang dicintai atau orang yang dikasihi. Sebagaimana yang kita baca di dalam Alkitab tadi, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, apa konteks dari ayat atau Yesaya 41 ini ketika Yesaya itu memberikan satu nubuat kepada orang-orang yang Israel dalam pembuangan. Jadi ketika Yesaya itu menubuatkan kepada orang Israel, dia sedang berbicara, sedang berfirman kepada orang Israel supaya walaupun dalam pembuangan, mereka itu harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan mereka menyembah berhala. Karena Tuhan itu adalah setia. Memang Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada masa di mana orang Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Dan akibat ketidaktaatan itu mereka harus dihukum. Dan saya kira ini juga bisa berlaku Bapak Ibu Saudara bagi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita betul-betul anak Tuhan. Kalau kita betul-betul sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Ada masa bisa saja kita melakukan satu ketidaktaatan, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita bisa ada di dalam situasi seperti orang Israel di dalam pembuangan. Tetapi rupanya Allah itu setia, Tuhan itu setia. Kenapa? Karena dia sudah berjanji kepada Abraham yang nanti akan menjadi benih dari bangsa Israel. Kita kalau berbicara tentang orang Israel, mereka suka menyebut mereka keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, jadi Yesaya mengingatkan kepada orang Israel, ingat loh, ada Abraham di mana Tuhan itu berjanji. Janjinya apa? Janjinya bahwa dia akan tetap menyertai, akan tetap memberikan mereka tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun memang mereka pada saat itu sedang dibuang oleh Tuhan. Dan di dalam Yesaya ini, Yesaya mengatakan, ingatlah kepada Abraham, orang yang dikasihi, orang yang menjadi sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu begitu setia. Walaupun di dalam pembuangan, Tuhan ingat kepada siapa? Kepada Abraham. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Dia dikasihi oleh Allah. Hal yang kedua adalah di mana ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama itu berkata tentang Abraham adalah sahabat Allah, adalah terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umat Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu saya baca ya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks apa Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah? Kembali diingatkan, ini adalah doa Yosafat. Jadi Bapak Ibu, satu waktu kerajaan Israel itu terpecah dua, Israel dan Yehuda. Nah, Yosafat ini adalah raja Yehuda. Nah, kemudian tiba-tiba ada bangsa lain mau menyerang bangsa Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Nah, rupanya raja ini dia mengenal Tuhan. Nah, apa yang dia lakukan? Dia nggak siapin tentara. Yang dia lakukan adalah dia ajak umat itu untuk berdoa. Hebat ya Bapak Ibu, jarang ya ada. Biasanya kalau pemimpin atau raja, dia juga kan pemimpin militer. Pasti yang terpikirkan pertama, bagaimana saya siapkan pasukan. Tapi di sini Yosafat itu ajak rakyatnya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan salah satu di dalam doa Yosafat itu seperti yang tadi kita baca, Yosafat itu bilang begini kepada Tuhan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu? Bapak Ibu Saudara, Yosafat mengingatkan Tuhan, Tuhan, engkau pernah berjanji kepada sahabatmu. Jadi hebat sekali ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbaca tentang Abraham, bahkan dia sudah tidak hidup di masa pemerintahan Yosafat. Yosafat tahu, dan memang orang Israel kan selalu menceritakan, mendidik anak-anak mereka firman Tuhan. Mereka diceritakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel, bagaimana nenek moyang mereka disertai oleh orang Israel. Ya, yang kita kenal itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Yosafat berdoa, tapi dia ada ngutip tentang Abraham. Bukankah engkau yang menyertai bangsa Israel, engkau yang menyertai Abraham sahabatmu itu? Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam dua bagian ini Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah, dan kita lihat bagaimana Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah itu sangat berpengaruh. Bapak Ibu, saya mau menarik kebenaran dari dua bagian ini karena Abraham disebut sahabat Allah itu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, tadi pertama Yesaya berbicara kepada orang Israel, itu kan dalam pembuangan. Dia mengutip kepada Abraham, yang Tuhan sudah berjanji yang adalah sahabat Allah. Kemudian Yosafat, yang sedang dalam keadaan terjepit, mau diserang oleh bangsa lain, dia berdoa dan dia mengutip Abraham adalah sahabat Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, keturunan Abraham menikmati berkat-berkat yang dari Abraham, dan itu memang janji Tuhan. Dan itu bisa terjadi karena Abraham itu adalah orang yang betul-betul setia dan taat kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang-kadang apalagi saya di sekolah, saya banyak melihat anak-anak ya, atau dari dengan pertemanan saya masih banyak melihat. Memang tidak mudah mendidik anak-anak, ya, apalagi anak-anak sekarang. Tapi saya melihat ketika orang tuanya itu hidup saleh, ketika orang tuanya itu hidup benar, entah bagaimana ya, walaupun kadang-kadang anaknya ada saja yang nakal, tapi Tuhan angkat kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara di sini masih punya anak-anak, pasti kita akan berdoa ya untuk anak-anak kita, supaya masa depan mereka baik, supaya mereka menjadi orang baik, supaya mereka tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya kira tidak salah kita berdoa. Tapi ada hal yang penting lagi yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita sebagai orang tuanya. Kalau saya bilang Abraham ini kan nenek moyangnya. Bahkan kita ya, bukan cuma orang tua, kakek atau nenek. Kehidupan kita yang saleh, rupanya itu berpengaruh terhadap orang-orang yang menjadi keturunan kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian mirip sekali ya, sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Mari kita lihat sama-sama Keluaran pasal yang ke-20. Kalau Bapak Ibu ingat, Keluaran 20 ini berisi tentang 10 hukum. Hukum yang ketiga berbunyi begini. Hukum yang kedua ya, ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga,
Keempat, dan dari orang-orang yang membenci aku. Keenam, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Allah menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang hidup taat, yang tidak menyembah berhala, yang mau mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rupanya kesalehan kita semua ya, itu berdampak kepada anak-anak cucu kita yang menjadi keturunan kita. Demikianlah yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam keturunan Abraham. Mengapa? Karena Abraham itu dia dekat sekali dengan Allah. Dia setia kepada Allah. Dia mengasihi Allah. Sehingga dia disebut sebagai sahabat Allah atau disebut sebagai orang yang kukasihi. Tapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, gelar sahabat Allah itu adalah gelar yang sebetulnya luar biasa. Mengapa demikian? Bagaimana Allah yang maha tinggi itu mau menjadikan manusia yang terbatas, tidak sempurna, bahkan kita sering berbuat dosa, itu menjadi sahabatnya. Bapak Ibu, kalau kita mau cari sahabat, biasanya kita cari sahabat yang bagaimana? Mau nggak kita cari sahabat yang kita tahu dia akan menipu kita, akan mengerjai kita, tidak setia, ya. Ya mungkin ada Bapak Ibu ya, orang menjadi sahabat karena kita banyak uang, tapi mungkin menginginkan uang kita, bukan? Biasanya orang kalau cari sahabat, kalau bisa orang yang lebih dari dia, ya kan, lebih kayak Allah ini. Allah itu maha kuasa, dia maha tinggi. Bagaimana mungkin mau menjadikan manusia yang terbatas ya, seperti Abraham? Bapak Ibu, memang Alkitab mencatat bahwa Abraham itu sebagai orang yang beriman. Tapi kalau lihat ya keturunannya, Terah itu ayah Abraham, sebetulnya bukan orang yang menyembah Allah. Walaupun mereka adalah keturunan dari Sem. Baru kemudian ketika Allah memanggil Abraham, mereka adalah orang yang menyembah Allah. Jadi bagaimana ya Allah bisa menyebut Abraham itu sebagai sahabatnya? Dari latar belakang keluarganya sendiri pun dia bukan dari orang yang percaya kepada Allah Israel. Tapi Ibu Saudara, pada umumnya orang itu akan lebih senang mau bersahabat itu dengan, tadi saya katakan, lebih tinggi statusnya. Ya misalnya Bapak Ibu, saya mau bersahabat misalnya dengan saya, kalau kita disebut sahabatnya Pak Jokowi misalnya ya kan, atau mungkin nggak usah jauh-jauh Pak Jokowi. Mungkin dengan yang paling dekat, yang paling tinggi di daerah kita nih, Tangsel ya, wali kota Tangsel aja ya. Bapak Ibu, ada sahabat dari wali kota Tangsel di sini? Ada ya. Ngaku-ngaku iya kali ya. Biasa orang gitu kan ya. Kalau ada kepentingan, ngakuin sahabat saya, sahabat pejabat ini. Tapi itu ngaku-ngaku aja. Tapi paling enak kalau pejabat itu ngakuin saya ini adalah sahabatnya. Ya, atau mungkin saja sih Bapak Ibu, orang menyebut sahabat itu kalau misalnya dekat-dekat pilkada ya kan, pilpres atau pileg, wah dia mau bersahabat dengan rakyat biasa. Tapi pada kondisi yang biasa-biasa saja, ya tetap saja kita jadi rakyat biasa. Ya, jarang ada orang pejabat tinggi itu mau menjadikan kita adalah sahabat dia. Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Apa alasannya? Tapi Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kita bisa melihat alasan itu di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan demikian, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Apa alasan Allah menyebut Abraham itu sahabatnya? Karena Abraham percaya kepada Allah. Apa kaitannya? Nah, di ayat sebelumnya itu dikatakan tentang bagaimana Allah itu meminta Abraham itu untuk mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Karena Abraham percaya sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kan
Ishak ini adalah anak yang dijanjikan. Minggu lalu kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Suto tentang bagaimana Abraham itu mempersembahkan Ishak anaknya. Bukankah dia anak perjanjian? Tapi bagi Abraham, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Sampai ke situ berserahnya, percayanya Abraham kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Yakobus ini ya, keseluruhan pasal 2, sebetulnya berbicara tentang iman percaya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah iman yang tanpa perbuatan. Di ayat yang ke-17, ayat pasal 2, sebetulnya itu disebut iman yang mati. Atau ayat 19, iman setan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Rupanya setan juga percaya. Ayat Yakobus 2 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 19 sama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu Saudara, setan itu nggak hanya percaya pada Allah satu saja, tapi mereka gemetar. Ini jenis iman hanya sekedar tahu. Bahkan hanya tahu Bapak Ibu, dia tahu, bahkan gemetar. Jadi ada aspek dia pengetahuannya, ada aspek emosinya kan. Orang kalau gemetar itu kan karena takut, ya. Ada aspek emosinya. Beda kan sama manusia tuh, ya. Sudah nggak percaya Tuhan itu ada, baik secara intelektual, sudah nggak ada takut-takutnya. Nah, setan aja dikatakan mereka percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi ini bukan iman yang sejati, bukan percaya yang sejati. Dan yang ketiga, ayat 20 dikatakan, hai manusia bebal, maaf engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi dikatakan Yakobus di pasal 2 di sini sedang berbicara tentang iman yang sebetulnya sih bukan iman yang sejati. Karena iman itu mati, iman itu seperti imannya setan, percayanya setan, dan juga iman yang kosong. Dan ini jenis iman yang tidak memberikan keselamatan. Iman jenis yang kedua, inilah disebut iman Abraham. Nah, iman Abraham ini dia bukan hanya percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu ada. Firman Tuhan berbicara kepada dia dan kemudian secara intelektual dia katakan, oh ya, Tuhan engkau ada, saya mengakui. Tuhan buat mujizat, maka saya percaya Tuhan itu ada. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan bahwa iman Abraham adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu bukan iman plus perbuatan selamat, bukan. Karena kita tidak bisa menambahkan apa-apa dari perbuatan kita kepada keselamatan kita. Karena itu hanya dikerjakan oleh Kristus. Jadi semata-mata karena iman. Jadi kepada Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Tapi bukan berarti kita tidak ada perbuatan baik. Karena iman yang menyelamatkan itu, di dalamnya ada perbuatan baik. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Kalau orang suka menuduh orang Kristen, enak banget orang Kristen percaya saja selamat. Gak usah berbuat baik. Sedangkan yang lain mengatakan harus berbuat baik untuk menambahkan kepada keselamatan. Enak sekali. Tidak Bapak Ibu sekalian. Perbuatan baik yang kita lakukan atau sesuatu tindakan yang kita lakukan itu lahir dari iman yang menyelamatkan. Sehingga ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak, dia punya iman kepada Allah, tapi kemudian dia melakukannya satu tindakan mempersembahkan Ishak. Itulah iman yang sejati. Iman yang menghasilkan perbuatan. Bapak Ibu Saudara, seperti apa iman kita kepada Tuhan? Apakah kita hanya percaya, hanya tahu karena kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan? Oh tahu, Yesus itu juru selamat. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Kan memang iman itu kan timbul dari pembacaan kita akan firman Tuhan, akan kitab suci. Tetapi tidak berhenti di situ. Iman kita itu menghasilkan satu tindakan. Dan iman itu seperti
Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah? Mengapa? Alasannya dalam Yakobus ini dikatakan karena Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena iman dia menghasilkan perbuatan yang Allah inginkan untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Itulah sehingga Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru tadi kita baca ya di dalam nas tadi, di sana dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah. Kepada murid-muridnya, Yesus yang adalah Tuhan bilang, kamu adalah sahabatku. Jadi kita bisa menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Karena kita ada murid-muridnya Kristus kan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa dan diberikan keistimewaan untuk menjadi sahabat Allah. Bukan karena kita yang milih Tuhan, bukan. Kita yang milih dia jadi sahabat kita. Bapak Ibu sudah pastikan kalau orang yang milih orang jadi sahabat, seperti saya katakan tadi di depan, kalau dia punya kelebihan-kelebihan. Bapak Ibu, apa sih istimewanya kalau kita bilang, oh saya bersahabat dengan Allah? Karena kita dalam pikiran kita, oh nanti kan dia akan memberikan apa yang saya inginkan. Bukankah dia Allah yang Maha Kuasa? Itu kan mudah ya sebetulnya. Ya walaupun saya tetap percaya, namanya iman itu anugerah Tuhan. Kalau orang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, itu ya karena Tuhan sendiri yang mau memberi anugerah kepada dia. Tetapi kalau Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku, saya dan Bapak Ibu sekalian adalah sahabat Kristus. Tapi dia katakan dilanjutkan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang dikatakan Yakobus ini. Iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan perbuatan seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang diperintahkan oleh Kristus. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Seluruh hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita akan tak mengasihi Tuhan? Misalnya, Bapak Ibu ya, suatu hari kesehatan kita itu diambil. Maksudnya kita sakit. Kita sudah berusaha makan sehat, tapi kemudian kita sakit. Dan mungkin vonis dokter itu sakit yang berat. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan daripada kesehatan kita? Atau apakah kita akan protes kepada Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saya hingga hari ini? Apakah siapa yang lebih penting, Tuhan yang mungkin mau berbicara kepada kita melalui sakit itu, atau kesehatan kita? Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 8 dikatakan kan, tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu semua di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Artinya termasuk ketika kita dalam kondisi sakit, termasuk sakit parah sekali. Atau yang kedua, kita akan tetap mengasihi Tuhan seperti perintah Tuhan Yesus. Kalau misalnya satu hari kondisi ekonomi kita itu berkekurangan, kita mungkin bangkrut, atau kita mungkin hidup pas-pasan, apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan? Itu lebih penting daripada hal-hal yang bahkan menjadi kebutuhan pokok kita. Atau satu hari mungkin orang-orang yang kita kasihi itu mungkin Tuhan ambil. Seperti Abraham kan, Tuhan mengambil, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu, bagi kita saat ini mudah ya, karena kita kan baca akhirnya Ishak tidak jadi dibunuh.
Tapi kan bagi Abraham itu kan serius, karena Tuhan yang perintah. Apakah kita rela untuk kehilangan dan tetap mengasihi Tuhan walaupun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita pengertian dan kekuatan untuk kita belajar dari Abraham. Dia menjadi sahabat Allah. Bukan dia yang memilih Allah, Allah yang memilih dia, tetapi Abraham juga melakukan bagiannya. Imannya kepada Allah, keberserahannya kepada Allah, dia melakukan itu. Membuktikan bahwa imannya adalah iman yang hidup, membuktikan bahwa imannya adalah iman yang sejati. Sehingga Abraham di dalam Alkitab disebut sebagai sahabat Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita masuk di dalam saat ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh belajar dari hamba-Mu Abraham yang disebut di dalam kitab suci sebagai sahabat-Mu. Kau memilih dia, kau memanggil dia, memberikan iman yang sejati untuk dia wujudkan itu di dalam tindakannya. Boleh taat dan boleh setia pada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga berkata bahwa kamu adalah sahabat kalau kami melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadikan kami sahabat. Walaupun kami manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Bahkan banyak kali ya Tuhan kami kurang mencintai Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan bila firman-Mu akan menguatkan kami dan kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi sahabat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan. Biarlah mereka ya Tuhan terus menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan sudah memberikan iman, percaya kepada mereka. Mereka mau hidup bergantung, walaupun dalam keadaan sakit. Mungkin sakitnya harus dijalani dalam waktu yang cukup panjang. Ajarkan ya Tuhan, mereka boleh menyadari Tuhan tidak meninggalkan, karena Engkau tetap setia. Dan biarlah berikan hati untuk terus mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala pergumulan yang ada. Jemaat-Mu di dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan sendiri akan menolong, memberikan jalan keluar. Tengah-tengah keluarga kami juga ya Tuhan, dalam segala pergumulan yang kami hadapi, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Untuk presiden yang masih memimpin pada saat ini dan juga presiden yang nanti akan menggantikan, meneruskan kepemimpinan pada bulan Oktober nanti. Tuhan memberkati, menolong ya Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa dan negara rakyat ini dengan bijaksana yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh keluh kesah kami, seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat.
Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang terus datang, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pertobatan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Luki. Terima kasih. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini dilandaskan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 348, yang ku persembahkan berasal dari persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan kami berkat, dan apa yang telah kami berikan supaya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Kiranya Engkau yang menolong buat pengurus yang mengelolanya bisa dikelola dengan baik, dan kiranya itu semua hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan doksologi, dan setelah itu pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh penginjil Luki Subi. Ketika 1, 2, 3.
hatimu kepada Tuhan. Kami menyuarakan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.